Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Langsung saja ke saham pertama, BES yang ditutup di harga 93 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik net buy. Kalau di broker semuanya, BES ini hampir sama aja antara akumulasi distribusi ya. Seimbang lah ini. BES belum. Kenapa? Karena di bawah 95 ya. Jadi menarik gak? Nggak menarik. Kenapa? Harganya juga tanggung. Kenapa? Karena support selanjutnya itu agak jauh. 8890 ini. Jadi sekarang tuh harga nanggung. Bener. Kalau dibeli itu bisa aja naik. Tapi kalau turun, gimana respon Bapak Ibu itu ya? Kalau takut terus gimana Bang Maju? Beli aja. Kan yang penting siap dengan resiko. Ya bener. Bisa juga seperti itu. Setiap investor atau trader itu pasti punya rules dalam trading berinvestasi. Seperti Pak LKH. Contoh simple aja yang sering dia sebut. Dia itu pasti salah satu yang dibelinya saham-saham yang PBP di bawah 1. Kalau bisa 0,5 di bawahnya. Itu yang dia beli. Salah satunya ya. Cuman indikator lainnya juga dia banyak. Salah satu indikator yang dia pakai itu PBP biasa di bawah 1 dia beli. Seperti itu juga trader. Trader misalnya. Seperti saya nggak beli saham seperti ini. Kenapa? Karena jauh dari support, resistennya dekat. Kecuali saya lihat nanti ada momentum. Mungkin saya bisa beli atas, buy on record lewat bid offer. Tapi cara masuknya scalping. Bukan cara masuk dengan melihat harian seperti ini, end of day. Beda. Kalau masuk di tengah-tengah itu bisa nggak? Bisa. Tapi lihat bid offernya dulu. Tuh ya. Kalau cuma modal chat end of day dan broker summary, saya nggak masuk kalau kondisi seperti ini. Walaupun bisa naik, saya nggak masuk. Karena itu punya rules, punya kriteria saham-saham yang saya bisa masuk. Walaupun memang nggak 100% juga benar kan. Ya itu ya, yang penting kita tuh punya rules, punya sistem trading dulu. Nah, saham ini kan 900. Ya walaupun memang dari 900 saham tuh pasti ada aja saham yang naik dalam satu hari kan. Dalam sehari. Tapi ya itu sulit kan menemukannya. Ya itulah. Jadi itu aja dulu untuk BES saat ini akan menarik kalau dia kembali ke atas 9596. Uptrend nggak kira-kira nanti tahun ini saham properti? Potensi tetap uptrend tahun ini. Peluang besar ya. Kenapa? Karena downtrendnya sudah lama nih. Ya bahkan downtrendnya itu dari 2023. 2022 bahkan. Itu. Jadi itu aja dulu untuk BES saat ini. Wait and see. BES itu menarik kalau sudah kembali ke atas 100. Kapan kita lihat nanti aja. Uptrend dia nanti kalau balik ke atas 100. Ya. Itu untuk BES. Tunggu ISG bullish. Nah, kalau properti bullish, siap-siap tuh. Entah nanti beli di bawah kah, buy out support, atau pas dia tembus 100. Ini pokoknya start pertamanya nanti. Cuman nggak tahu kapan. Ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya. Untuk BES. Lanjut, APLN yang ditutup di harga 89 menguat 2,29%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya APLN akumulasi. APLN belum dulu. Di bawah 90 belum menarik. Kecuali balik dulu ke atas 90. APLN saat ini. Menariknya ya, ini APLN nih. Menurut saya loh ya, disclaimer. Walaupun candle hari kemarin tuh ya bisa dibilang ya sedikit hampir bullish engulfing, menutup hampir penuh, tapi ya belum sempurna. Tariknya kalau tembus 90 atau sekalian nawar di bawah. Nah simple sebenarnya trading itu. Harga sekarang tuh bisa rebound gak sih? Bisa. Cuman itu Bapak Ibu, resikonya dulu Bapak Ibu lihat. Contoh di dunia nyata aja. Kredit. Bank. Kalau menyalurkan kredit, ada orang ajukan, apa yang dicari? Syaratnya dulu. Syaratnya apa? Ya memenuhi kriteria mereka. Misalnya kalau di atas 100 juta, 200 juta harus ada jaminan. Jaminannya sesuai enggak? KTP. Habis itu macam-macam. Segala buku rekening koran. Kan mereka kasih dulu, ajukan ini syaratnya. Kita sediakan. Itu. Nah kalau sudah sesuai kriteria yang mereka buat, baru mereka analisa lagi. Seperti itu juga kita melihat saham sudah sesuai kriteria kita, misalnya deket-deket support, baru kita analisa, cek broker summary, lihat indikator yang lain yang bisa biasa Bapak Ibu gunakan. Oh cocok,
masuk baru beli. Jadi saat ini kalau saya lebih wait and see, tapi ya silahkan lah Bapak Ibu kalau bermain. Maksudnya menurut saya belum, sektor properti belum terlalu ya. Ada sektor properti yang jalan tapi nggak banyak, nggak satu rombongan. Karena mungkin ada story, ada apa, jadi yang lain naik nanti. Ya, kita analisa grup nih. Nah, itu. Jadi untuk LPLN saat ini belum menarik, atau lihat nanti lah. Minggu ini bisa nggak dia di atas 90? Kalau bisa ya itu. Kalau mau spekulasi baik, cut loss-nya di berapa ya? 87, 86, udah. Pinjam apa tak? 5% buang aja. Kalau dia balik lagi bawah harus bertahan dan naik. Target kemana? Minimal 100 kalau jalan LPLN ya. Bukan jalan dalam hari ini ya. Ya dalam proses perjalanannya kalau memang dia tembus confirm breakout 90 tuh arah selanjutnya 100. Itu untuk APLN. Lanjut. Asri yang ditutup di 127 menguat 4,95%. Asing net buy. Kalau bukan responnya Asri di distribusi. Asri belum dulu juga. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan. Ada pola cup and handle terbalik dan sudah menurut saya ini confirm jebol. Jadi lebih cenderung kemana arahnya? Kalau pandangan saya paling mentok itu sideways di bawah 130. Mentok-mentok naik paling 132 habis itu turun lagi. Dan perlu hati-hati kalau Asri itu jebol kembali 120 downtrend lagi. Lanjut bottom April apa Maret? April. Ini aja. Tapi sama nggak gambar? Kemungkinan besar sideways juga. Saham-saham tuh seperti itu. Kalau kelihatannya Big Bang. Terus apa lagi kemarin yang saya lihat? Sama, batu bara sama. Kalaupun dia dead cat bond atau minim sideways ke bawah. Tapi kita lihat aja lah, siapa tahu memang ISG tiba-tiba Juli ini bullish dan ini pola pattern black, ya mestinya ya harus tembus dulu 130-an. Kita lihat ya Juli. Kalau tembus 130-an, 135 konfirmasi breakout, bisa jadi ini wave 2. Nah, itu kan banyak analisa yang bisa terjadi. Dan wave 3 dia. Minimal web 3 ya sama dengan web 1. Hitung aja nih. Nah, seperti ini ya. Oh, nggak usah muluk-muluk sampai 190 deh. Kalau dia breakout 135 nih ke 155, 160 udah cukup lumayan juga kan? Nah, itu aja. Nah, kita lihat nanti. Kalau mau beli dulu bisa nggak? Ini kan candlenya bullish engulfing bagus, menutup sempurna. Boleh. Tapi siap nggak kalau gagal? Gimana respon Bapak Ibu kalau gagal? Apakah mau cut loss di bawah 120? Atau nanti aja saya average down aja. Gimana kalau dia nanti jebol 97? Mau cut loss nggak dalam banget tuh? Ya kembali ke masing-masing ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk Asri. Kita lihat dulu perkembangannya seminggu ini atau 3 hari ke depan. Lanjut. CTRA yang ditutup dari 950 menguat 7,95%. Asing. Net sell. Kalau dibuka responnya CTRA. Akumulasi. CTRA. Waduh, teknik rebound biasa ya. Bagi dividen, wah lumayan ya. Dividennya 2,5%. Terus ditutup langsung. Selamat. Dan apakah ini menjadi bisa swing low? Bisa. Ingat Bapak Ibu, saat seperti ini udah kelihatan. Supportnya 880, resistennya 1000. Resistennya 970. Ya. Nah ini, kalau dia tembus 1000, uptrend. Potensi besar web 3. Minimal sama dengan web 1. Web 3 tuh minimal sama dengan web 1. Nanti di mana nih, Patok? Oh, berarti ya 1000, tembus 1000 bagus. Target 1350 lumayan ya, 35%, tapi nggak usah muluk-muluk deh. Dari 1000 ke 1150 tuh 15% udah bagus kan dikasih. Misalnya, tuh ya. Kita lihat dulu ya perkembangannya. Belum, nggak akan juga langsung sat cepet naik seperti ini, naik seperti ini, enggak. Kemungkinan besar nge-base dulu sideways. Itu MACD juga masih dead cross, masih bawah, belum memberikan sinyal juga untuk dia cepet naik. Jadi ya itulah, lihat hari ini untuk CTRA. Itu aja. Lanjut. Demas yang ditutup di 136 menguat 0,74%. Asing. Net sell. Kalau buka semuanya Demas di distribusi. Demas belum. Kalau di bawah 140 belum. Masih downtrend juga kan. Lower low terus. Baru ada perlawanan. Apakah ini bisa jadi bottomnya doji ini? Ya kalau Bapak Ibu analisanya seperti itu, ya nekat aja beli. Jangan takut. Cut loss itu biasa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berpengalaman, nanti minimalisir resiko cut loss itu makin kecil. Itu. Jadi supportnya Bapak Ibu pakai 133 aja. Atau 130.
kalau minat. Tapi kalau saya nggak minat. Ya, nanggung. Dan ya menurut saya belum lah. Itu aja dulu untuk The Mas saat ini. Kalau di atas 140 confirm menarik. Tapi saat ini lebih wait and see. Karena dia juga habis bagi dividen. Dividennya besar. Hampir 20% ya. Kalau nggak salah. Ya wajar lah. Kalau masih di bawah ya. Untuk The Mas. Sabar-sabar Bapak Ibu yang nyangkut dividen. Tunggu aja. Pasti ada saatnya main sektor properti itu. Perlu waktu. The Mas. Lanjut. LPKR yang ditutup di harga 81 menguat 1,25%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya LPKR akumulasi. LPKR langsung saja ketinggian LPKR di support. Ini support harus dijaga ya, 80 jangan jebol. Kalau jebol gagal buang aja. Dah Bapak Ibu nggak usah simple analisanya. Langsung saja ke teknikalnya. LPKR saat ini di support. Dan ya ada peluang lah mencoba rebound. Menurut saya ada peluang mencoba rebound. Tapi kemungkinan besar rebound terbatas. Maksimal menurut saya ya 85. Itu resistennya 8588. Ya kita lihat di area itu. Jadi itu aja dulu untuk LPKR. Lihat respon market dulu hari ini. Kalau memang ada buying power ya entry. Karena ini dekat-dekat support. Hati-hati untuk LPKR. Itu aja. Lanjut. P1 yang ditutup di harga 378 menguat 5,58%. Asik net buy. Kalau bukan semuanya P1 akumulasi. P1 waduh, kalau cut loss kemarin udahlah ya. Ke 3%, terus ya sempat turun 7% habis itu naik. Ya seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Ya kalaupun Bapak Ibu cut loss ya itu udah bener. Jangan menyalahkan keadaan ya. Udah sesuai trading plan Bapak Ibu ya bener. Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Jadi saat ini P1 belum menarik. Kalau belum tembus kembali ke atas 380 ya. Kita lihat dulu. Kalau hari ini tembus tutup baru buy Bapak Ibu silakan. Turun lagi gimana? Out lagi jual aja udah. Berarti downtrend itu peluang besar ke bawah. Ini nih arahnya 310 aja. Nah, kemungkinan kalau dia tembus 300 balik lagi merah. Ya mungkin sideways, tapi ya itu bisa dead cat bone. Kalau nggak dia sideways, dead cat bone. Pokoknya kalau mau tembus langsung tembus, nggak boleh lagi turun di bawah 380. Kita lihat ya perkembangannya. Kalau benar ini bisa jadi wave 2 swing low. Nah, wave 3 kayaknya saham-saham properti itu ada potensi wave 3 ya. Kalau dilihat loh analisa seperti itu. Tapi tadi ada kunci resisten yang harus ditembus dulu. Kalau P1 nih ya yang harus ditembusnya 380 dulu. Di atas itu dulu bergerak. Kenapa? Karena ini juga Bapak Ibu perhatikan. Nah, trendline downtrendnya masih. Nah, kalau dia tembus 380, 384. Itu menarik. Terus saya ya. Bisa. Kita lihat tadi update-nya. Jangan takut ketinggalan. Karena itu baru pertama startnya. Kedua masih bisa beli nanti di 430. Awal rally-nya kenapa dia mengakhiri masa konsolidasi. Resisten kuat dari 2024. Dan gas ke atas. Tunggu. Ini start pertama. Kalau misalnya confirm dia breakout 380. Mungkin sideways dulu sini. Baru ditarik naik lagi angkat keduanya. Nah ini maksimal pembelian nanti boleh. Kalau memang uptrend. Itu ya. Kita lihat nanti P1. Menarik P1. Lanjut. SMRA yang ditutup 378 menguat 3,27%. Asing net sell. Kalau dibuka responnya SMRA akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SMRA juga gagal. Saya juga gagal di SMRA ya. Oh dia bagi dividen. Dan ya Bapak Ibu dapat dividen aman lah. Dividennya 2% lebih. Jadi kemana arah SMRA? SMRA ini terlalu dalam turunannya. Harusnya kemarin tuh perkiraan saya swing low-nya di 400 ternyata lanjut turun ya. Hampir double bottom nih. Hampir ke bottom April dia ya. Dikit lagi ya. Dikit lagi ke bottom April. Sama gambarannya sideways. Jadi view panjangnya seperti ini dia. Belum bangkit ya. Mudah-mudahan saham-saham. Bapak Ibu lihat Big Bang juga kan lebar sideways-nya, coba hitung dari support ke resisten kuatnya 30%. Sama Big Bang juga hampir 10-20% kan. Jadi saat ini sabar-sabar dulu Bapak Ibu yang punya SMRA yang nyangkut. Mungkin di grup Burnet Trader juga ada yang waktu itu saya rekom gagal belum cut loss. Dapat dividen juga ya lumayan lah. Ya tunggu-tunggu aja sabar. Ada saatnya nanti naik. Itu ya.
Jadi itu aja dulu untuk SMRA. Lanjut PANI yang ditutup di harga 11.800 menguat 7,27%. Asik. Net buy. Kalau bukan responnya PANI di distribusi tipis. PANI bagus. Mantul lagi dari support ya. Aduh, saya nggak perhatikan. Tipis. Mudah-mudahan ini kalau dia tembus 12.000 mungkin akan bangkit. Mungkin ya. Kenapa? Trendline downtrendnya dipatahkan lagi. Keterlaluan kalau sampai gagal lagi ya. Kita lihat saja. PANI bisa diperhatikan nih. Nah itu tadi sektor properti sepertinya mau jalan ya. PANI juga menarik nih. Kita lihat ya. Cuman ya saya anggap saya ketinggalan. Tapi lihat nantilah. Kalau di 12.000 bagus mungkin saya entry. Karena ini start awalnya. Start awal naiknya kalau dia tembus 12.000 itu masih bisa beli. Yang nggak bisa beli itu menurut saya loh ya. Tapi ini disclaimer. Ya belinya tiba-tiba mau di 14.000, 15.000 pas sudah naik ini. Terlalu tinggi tapi nanti lihat candlenya kan bisa aja masih beli mungkin. Tapi melihat dulu respon market di atas. Tapi kalau Bapak Ibu mau awal-awal beli. Start awal. Karena nggak mungkin kan Bapak Ibu nemu pas di 9 April. Jadi kita lihat aja ke depannya ya. Mudah-mudahan ini serius bangkit. Kalau dilihat nih bisa nih. Man kalau Bapak Ibu beli sekarang. Ini aja kuncinya PANI nih Bapak Ibu ya. Kalau mau pakai stop loss, kalau buru-buru mau takut ketinggalan momentum, feelingnya kuat di PANI. Jangan jebol 10.500. Kalau sampai jebol lagi udahlah. Gagal. Ini kan nggak pernah jebol nih. Sekali aja dia jebol. Tapi langsung di hijau. Nah udah kalau jebol lagi menurut saya gagal. Gimana kalau kayak hijau nih lagi tiba-tiba rebound besok? Wah itu bingung saya juga menjelaskannya. Kalau yang gimana gitu ya. Ya kembali ke Bapak Ibu kalau mau hot. Tapi kalau terus turun gimana respon Bapak Ibu? Nah saya kembalikan pertanyaannya itu ke Bapak Ibu. Ya itu aja. Tapi peluang besar sih PANI kemungkinan besar menarik. Mudah-mudahan ya kita lihat dulu minggu ini. Kalau bisa tembus 12.000 bagus. Lanjut CBDK ditutup harga 5.850 menguat 2,63%. Asing net buy. Kalau blok resminya CBDK di distribusi. CBDK saya gagal juga CBDK di lumayan 3% apa cut loss ya. Jadi saat ini wait and see saya. Kalau dia tembus 6.000 baru saya perhatikan lagi. Ya kalau memang bagus nggak ada pilihan lain CBDK menarik mungkin saya beli. Tapi nanti kalau tembus 6.000 kita lihat dulu ya CBDK itu aja. Tutup di atas 6.000 minggu ini harusnya menarik. False break. Potensi besar false breakdown nih. Tapi ya itu minggu ini harus balik ke atas 6.000 CBDK. Yang terakhir Esesia yang ditutup di harga 1.515 terkoreksi 3,15%. Asik net sell. Kalau blok resminya Esesia di distribusi. Esesia waduh baru breakout ya. Aman. Jangan jebol berapa. Kita pakai yang sering disentuhnya aja. Jangan selalu harga tepat angka genap 1.500 jangan juga. Kita lihat juga bagaimana candlenya. Nah, candlenya ini ada sekitaran ini. 1450. Nah, itu jebol itu gagal. Ya, silakan kalau Bapak Ibu mau beli, ya. Oh, dia baru bagi dividen ya. Oh, kecil dividennya. Aman kok, masih harusnya ya. Kalau pandangan saya kalau naik lagi kencang sih kayaknya berat. Mungkin sideways lah. Kalau dia turun akan mantul dari 1.455. Menurut saya itu. Tektok aja nih 1.450 sampai 1.600 kemungkinan besar untuk Esesia. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Traders. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.